Selamat pagi, sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya, sobat. Baik, langsung saja, sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang kompresor angin ya, sobat. Kompresor angin yang baik yang olinas, yang tanpa oli, maupun yang dengan oli ya. Yaitu, sobat. Kebetulan kami adanya ini yang olinas dari produk modern. Kemudian yang dari untuk yang dengan oli itu kebetulan kami ada dari Nishi kompresor ya, sobat, lisensi dari Japan ya, dari beliaunya yang dari tokonya itu infonya lisensi dari Jepang, sobat, Japan ya. Oke, ini dari beberapa seri ini ya, sobat ya, pembahasan tentang kompresor dan pernak-perniknya gitu ya, sobat ya, dengan aksesorisnya, dengan apa yang diperlukan apa aja ketika kita mempunyai kompresor angin gitu ya, sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sobat ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang ini ya, sobat ya, tentang nepel quick coupler ya, sobat. Quick coupler sudah juga. Kemudian untuk ini nepel yang kuningan, terus kemudian ininya selang aluminiumnya juga sudah ya, sobat ya. Kebetulan nih nepel kuningannya yang karena usia gitu ya, sobat, karena usia, terus kemudian udah korosi karena di dalam tabung angin kompresor kan udara itu kan mengandung kelembaban juga ya, sobat ya. Walaupun kadar kelembaban airnya mungkin di masing-masing daerah berbeda ya, sobat. Di pegunungan sama yang di daerah pantai atau yang di tengah-tengah di perkotaan itu kan mungkin berbeda ya. Nah itu karena sudah usia, korosi, kemudian bocor halus ya, sobat ya. Ketika bocor halus, ketika kita mau buka, udah berusaha pelan-pelan, sudah dikasih penetran untuk ini ya, sobat ya, untuk penghilang karat juga supaya lebih mudah bukanya. Namun ini, sobat, copot gitu ya, sobat ya. Yaitu copot, kemudian kita kami berusaha perbaiki ya, sobat ya. Kami perbaiki, kami ambil drat yang tertinggalnya kami berusaha ambil, selesai, kemudian kita pasang di kompresor olinesnya. Mantap ya, sobat ya, hidup, kemudian lancar, oke, mantap. Nah kemudian untuk quick coupler, untuk pengisi ban, nah itu sudah semua sudah ya, sobat. Kemudian untuk yang pembuka baut yang dol ini kebetulan karena agak terlalu besar dikit, jadi nggak bisa diaplikasikan ke yang tabungnya gitu ya, sobat, karena takutnya ketika didorong dengan yang ini ya, sobat ya. Harapannya kan mau bisa buka, cuman ketika mau beliau kan agak besar sedikit, kita taruh kan berarti harus dipukul dulu dengan ini ya, sobat ya, dengan tekanan palu gitu ya, dikit-dikit, pelan-pelan. Nah itu takutnya pinggirannya itu yang rumah drat yang tertinggal malah jadi masuk ke dalam. Jadi akhirnya kami tidak menggunakan metode itu, kami menggunakan metode pelan-pelan dengan ini ya, sobat ya, dengan dengan gergaji besi yang kecil, kemudian kita congkel pelan-pelan gitu ya, sobat, bikin arus jalurnya pelan-pelan, bagi 4, bagi 6, bagi 9, kemudian kita congkel dengan ini ya, sobat. Kita congkel dengan pelan-pelan dengan obeng-obeng kecil ini ya, sobat ya. Ya harapannya kita berusaha tidak ada serpihan yang masuk ke tabung, sobat. Cuman kemarin ada sedikit yang masuk ke tabung, kemudian kita berusaha balik ya, karena kan ini kebetulan olinas ya, sobat, tanpa oli. Kalau tanpa oli kan ketika kita balik kan olinya nggak ada yang berceceran gitu ya, sobat, jadi aman gitu ya. Tapi kalau yang posisi tabung kompresor dengan oli itu ada baiknya mesinnya diturunkan dulu ya, sobat, ketika mau membalik tabungnya gitu ya, sobat, karena ada oli, ketika dibalik ya takutnya olinya rembes ke blok mesin itu, terus keluar ke lewat atas, karena juga ditutup olinya juga kan ada lubangnya juga untuk sirkulasi ventilasi udara panas dari mesin gitu ya. Jadi ketika kompresornya dibalik, kalau yang pakai oli ya itu takutnya olinya nanti berceceran kemana-mana, sobat. Nah kebetulan yang ini tanpa oli, kita udah berusaha balik 2 orang ya, dipegangin depan belakang, kita pegangin, terus kita berusaha
istilahnya diarahkan supaya serpihannya keluar. Ada sebagian yang keluar sobat, ada juga yang masih tertinggal sedikit di dalam tabung kompresor. Ya sudah, tidak apa-apa sobat, yang penting sudah seminimal mungkin ya sobat, meminimalisir serpihannya gitu. Sebagian besar sudah keluar juga sobat ketika kita congkel pelan-pelan dengan gergaji ini maupun dengan obeng kecil. Ya sebagian sudah keluar di luar, namun ada sebagian kecil yang masuk lah. Sebagian kecil itu juga kami sudah berusaha balikan, kita berusaha kanan kiri, putar kanan kiri, putar atas bawah. Akhirnya ada beberapa yang keluar juga dari lubangnya, karena kan lubangnya juga kecil ya sobat ya, posisinya tidak di pojok sekali tapi di agak pertengahan. Jadi kan serpihannya ada maju ke kiri, maju ke kanan ya. Jadi kita harus telaten, sabar sobat ya. Bersyukur sudah sebagian serpihannya bisa keluar sobat. Ya itu. Kemudian ini ya sobat ya, aksesoris dari pernak-perniknya untuk kompresor juga cukup banyak ya sobat ya. Ini kompresor yang cukup untuk mensupport bengkel UMKM ya sobat ya, bengkel harian gitu ya. Tapi kalau untuk bengkel yang lebih besar dengan kapasitas kompresor anginnya lebih besar gitu ya, 2 PK atau lebih gitu ya, itu biasanya untuk bengkel isi ban truk segala macam, itu kan biasanya kalau kompresornya besar-besar ya sobat ya. Itu ya memang mungkin akan pernak-pernik dan aksesorisnya akan berbeda ya sobat, menyesuaikan dengan besarnya kompresor. Ada yang bisa diaplikasikan universal, kompresor kecil maupun kompresor besar, mungkin ada juga ya sobat pernak-pernik aksesorisnya. Tapi kalau biasanya untuk kompresor yang gede, biasanya beliau juga punya pernak-pernik aksesorisnya juga kemungkinan juga khusus ya sobat, lebih besar juga gitu ya, dengan yang kompresor kecil yang buat harian bengkel UMKM. Yaitu monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat, rekan-rekan gitu ya sobat. Jadi aplikasinya minimal untuk yang ini gitu ya sobat, udah cukup mumpuni untuk mensupport bengkel UMKM yang harian gitu ya sobat, baik motor maupun mobil itu, sepeda gitu ya, cukup mumpuni sobat untuk mensupport itu. Dan ini pernak-pernik aksesorisnya juga ada spray gunnya ada yang F100, F75, kemudian penyemprot debu gitu ya, penyebul debu gitu ya, penyemprot debu supaya debunya hilang dengan semprotan udara. Kemudian ada semprotan oli gitu ya sobat ya, ini semprotan oli khusus untuk oli atau cairan yang kental, itu biasanya menggunakan yang model seperti itu ya sobat ya. Nah, itu. Kemudian ini ada tabung catnya, ada yang cukup besar, ada yang kecil gitu ya sobat. Ini kalau nggak keliru 400 sampai 500 mili, setengah liter ya sobat. Kalau ini kelihatannya 100 mili 200 mili ya, kurang lebih lah sobat. Kemudian ada juga paintbrush itu ya sobat ya, yang kecil ini ya. Nah, ini paintbrush ini juga kecil, juga spray gun yang kecil untuk biasanya untuk melukis atau membuat motif gitu ya sobat, lukisan motif atau apa yang diaplikasikan di motor, mobil maupun di sepeda maupun di kendaraan lainnya gitu ya sobat ya. Nah, kemudian dari semuanya ini kita juga sudah servis perbaiki untuk yang oliness ya sobat, untuk nepel kuningannya ya sobat ya, nepel kuningannya karena asli bawaannya kebetulan dari ini ya sobat ya, kebetulan dari besi aluminium gitu ya sobat, besi aluminium. Kemudian kami dapat onderdil yang baru dari besi kuningan gitu ya sobat ya, harapannya lebih kuat lagi yang kuningan gitu harapannya sobat. Tapi ya kita berusaha hati-hati juga, pemakaiannya juga nggak terforsir juga ya sobat, karena kompresor angin ini juga ini ya sobat ya, posisinya kan kerja gitu ya sobat, biasanya menimbulkan panas sobat, baik di mesin maupun di tabung maupun di nepel-nepelnya itu. Jadi ketika posisi digunakan untuk kerja sobat, biasanya kamu indoor sobat. Jadi maksudnya gini, kompresor ini kan kemungkinan ya, maksudnya posisinya kan karena beliau terbuka gitu ya sobat, maksudnya terbuka. Contoh sobat, ini kan yang olinya sobat, ini kan posisi mesinnya dinamonya terbuka gitu ya sobat. Jadi memang kemungkinan besar adalah digunakan untuk indoor sobat, kerjanya indoor.
Oleh karena itu biasanya kami mensiasatinya kalau kita eh, menggunakan untuk pekerjaan pengecetan di outdoor gitu ya sobat, kami menggunakan selangnya agak panjang sobat. Selangnya ini sobat agak panjang. Kalau yang ini sekitar 20 ya sobat, yang apa, yang tanpa oli. Kalau yang olinya sini kurang lebih 10 meter lah. Nah ini ya dapat juga dibolak-balik ya sobat, ketika kita pengen menggunakan yang 20 meter di olinya ya tanpa oli ya dapat juga ya sobat, nggak ada masalah, tinggal ditukar saja. Nah biasanya kami ngalai untuk eh, selangnya lebih panjang sobat. Jadi kompresor angin ini ada baiknya posisinya tidak kena hujan, tidak kena air, tidak kena apa panas berlebihan gitu ya sobat. Maksudnya di outdoor kena sinar matahari langsung, karena posisi kompresor ini kan bekerja sudah menghasilkan panas di tabung maupun di mesin maupun di apa nepel dan berbagai ini, kemudian ditambah dengan sinar matahari dari outdoor lah, itu takutnya kan ini ya sobat ya, usia pakainya malah jadi takutnya ada part-part yang karena overheat meleleh, takutnya gitu sobat, takutnya itu overheat, amit-amit nggak minta ya sobat. Jadi hati-hati di eman-eman sobat untuk kompresor ini. Jangan di outdoor, biasanya kami itu di indoor, dengan mensiasatinya selangnya dipanjangkan sobat 20 meter atau mungkin lebih dari itu ya, kalau memang mampu untuk kompresornya mensupport ya. Biasanya sih kami 20 meter sudah cukup, karena 20 meter kan kalau kita mau mengecat kanopi gitu ya, kanopi kan kurang lebih 3 meter ya tingginya ya, kita dari atas pun dengan posisi selangnya 20 meter itu uh, ini sobat apa, mudah gitu ya untuk mencapai lokasi kanopi. Kanopi kan biasanya yang untuk carport kan 3 kali 6 gitu ya, atau 4 kali 6 biasanya kan panjangnya sekitar itulah. Dengan 20 meter kompresor masih di posisi teduh, posisi di indoor, di teduh. Untuk pengecatannya yang outdoor yang kena panas matahari itu posisinya dengan selangnya yang panjang. Biasanya begitu sobat. Jadi dia eman-eman untuk kompresornya. Kalaupun terpaksanya harus di outdoor sobat, ada baiknya kompresornya ditutup dengan kardus gitu ya sobat, atau dikasih apa payon gitu ya, apa dikasih tutupan gitu ya sobat, atau mungkin dikasih apa payung atau mungkin kardus. Biasanya kami kardus ya, kardus yang gede ya sobat, kardus yang biasa untuk apa rokok gudang garam atau apa, itu kami bagi dua, terus kami tutupkan di atasnya kompresor ini gitu ya sobat. Kalau terpaksa posisinya kita nggak ada tempat teduh di lokasi kerja sobat, jadi lokasi kerjanya di benar-benar outdoor, mau nggak mau ya kita harus kasih tutup untuk kompresornya ini sobat ya. Ini biasanya kami seperti itu ya sobat ya, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Nah kemudian ketika mau hujan ya sudah langsung kita ini ya sobat, kita apa taruh di tempat yang aman yang tidak terkena hujan gitu ya, terkena apa air gitu ya, amit-amit nggak minta sobat, karena posisi dinamonya ini posisi di luar apa, posisinya kan masih banyak lubang ventilasinya gitu sobat. Kalau kena air hujan takutnya konslet sobat, baik baik yang olinas maupun yang dengan oli gitu ya. Dengan oli pun juga kan dinamonya posisinya di sini ya sobat ya, posisinya dinamonya kan ada di sini sobat. Nah di dalam ini, di baliknya ini ada di dalam covernya plastik ini ada dinamonya di sini ya. Kalau ini yang olinya kan dinamonya terlihat ya sobat. Nah ini kan banyak lubang ya sobat ya, itu takutnya kena air kemudian konslet, amit-amit ya sobat, nggak minta. Ini pun dengan yang dengan oli juga sama sobat. Jadi menurut hemat kami seyogianya kompresor angin itu posisi kerjanya di indoor atau di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung maupun tidak terkena air hujan ya, amit-amit ya terkena air, itu benar-benar posisinya diamankan, safety, jauh dari cairan gitu ya sobat, dari matahari langsung juga, sinar matahari langsung. Jadi itu biasanya kami gitu sobat. Oke, kemudian kita langsung ke ini aja ya sobat ya. Kita rapikan dulu ini ya sobat, kita meja-mejanya kita untuk aksesoris pernak-perniknya kami rapikan dulu sobat. Kemudian kita lihat dimensinya sobat ya, dan kita nanti tes running gitu ya sobat. Kita ngeliat nanti dari kompresor yang oli maupun yang tanpa oli. Sebentar ya sobat ya, supaya durasinya nggak panjang, kita pause dulu sobat.
Maaf sobat. Baik, lanjut ya sobat. Simulasinya seperti ini aja ya sobat. Jadi simulasinya kami biasanya menggunakan ini ya sobat. Kalau semuanya outdoor ya kita gunakan kardusnya harusnya lebih gede lagi ya sobat, yang biasanya untuk gedus rokok itu yang besar gitu ya, itu biasanya dibagi dua, disesuaikan dengan besarnya kompresor, ditutup sobat. Ini kebetulan adanya kami kardusnya kurang panjang gitu ya sobat ya, untuk simulasi ya sobat ya. Biasanya ditutup seperti ini sobat untuk kompresornya gitu ya, kalau semuanya kita terpaksa harus di outdoor. Tapi biasanya sih kami menggunakan selangnya yang penting panjang gitu ya sobat. Kompresornya posisi di aman gitu ya sobat, di tempat teduh, di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, maupun menjagain juga dari cuaca hujan gitu ya, supaya nggak kena air. Nah, itu. Terus kemudian ini sobat ada juga menggunakan payung nih sobat. Ini payungnya besar sobat, jadi kadang-kadang kami juga gunakan payung sobat. Jadi benar-benar kompresornya tidak terkena matahari langsung gitu ya. Kalau semuanya posisi outdoor hujan ya langsung sobat diambil ya, diselamatkan ya, untuk kompresornya ditaruh di tempat yang teduh, jadi nggak kena hujan. Itu biasanya kami seperti itu sobat. Jadi dieman-eman, hati-hati gitu sobat ya. Tapi monggo juga sesuai kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Tergantung ini juga ya, kondisi lapangannya gitu ya, kondisi di tempat kerjanya, media kerjanya juga apa ya, monggo disesuaikan saja sobat ya. Intinya kompresor itu ada baiknya seyogianya posisi tidak terkena sinar matahari langsung, maupun amit-amit terkena hujan gitu, amit-amit ya sobat, karena takutnya konslet kalau kena air ya, hujan ya. Terus kemudian kalau semuanya terkena panas berlebihan dari sinar matahari, sedangkan kompresornya bekerja menghasilkan panas juga ya, tabungnya dan selang aluminium, mesinnya semua kan panas ya. Ketika ditambah dengan panas matahari, takutnya overheat, material atau part yang dari plastik takutnya meleleh, atau mungkin kabel dinamonya gitu ya, kabel lilitan dinamonya itu takutnya overheat, malah jadi ini sobat konslet gitu ya. Itu juga kami berusaha mengantisipasi dieman-eman supaya kompresornya usia pakainya dapat lebih panjang gitu ya sobat ya, untuk berbagai proyek kerjaan yang next akan kita kerjakan gitu ya sobat ya. Jadi ini seperti ini ya sobat, menggunakan payung besar gitu ya sobat. Kami menggunakan payungnya cukup besar, ini benar-benar gede. Jadi ya ini simulasi saja ya sobat ya, disesuaikan dengan kondisi di lokasi kerjanya ya sobat. Ini juga dengan kardus lah, ini kardus kami rapikan dulu ya sobat untuk payung dengan kardusnya sebentar ya sobat ya. Kita pause dulu lagi. Oke sobat, lanjut. Jadi ini juga kami ini ya sobat ya, kami akan coba untuk lihat konsumsi arus listriknya berapa gitu ya sobat ya, nanti dari baik yang olinas maupun yang tanpa oli gitu ya sobat ya. Itu kemudian dengan ini juga sobat, termogan untuk suhu panasnya berapa gitu ya sobat, ketika running maupun sudah panas, nanti bagian nepelnya, bagian mesinnya itu bisa kita lihat ya sobat ya. Jadi kemudian kita juga akan timbang juga ya sobat, posisi kosong tanpa ada udaranya itu berapa sobat, kemudian untuk dimensinya berapa gitu ya sobat ya, dari kompresor olinas maupun yang dengan oli gitu ya sobat ya. Oke, kemudian untuk ini sobat, untuk yang kardus sama payungnya itu ya sobat ya. Nah, kemudian untuk sebentar sobat, kita pause dulu sebentar sobat. Oke sobat, lanjut. Disclaimer dulu ya sobat ya. Untuk kompresor ini ya sobat, baik yang kebetulan kami adanya ini ya, dari yang olinis dari modern maupun yang yang dengan oli dari Nishi Air Compressor lisensi Japan ya sobat. Kalau yang modern kan dari RRT gitu ya sobat ya. Nah ini hal ini juga bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya sobat ya.
Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia. Gitu ya sobat ya. Jadi monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat, rekan-rekan gitu ya sobat. Nanti ketika kita juga tes running gitu ya sobat, kita coba pakai aplikasi kebisingan desibelnya gitu ya sobat ya, nanti berapa. Tapi karena ini juga kompresor sudah cukup lama kami gunakan, mungkin tingkat desibelnya mungkin lebih tinggi dikit atau berbeda dikit dengan yang ketika masih baru grace gitu ya. Ya itu dimaklumi ya sobat ya, karena udah mesinnya udah cukup lama digunakan untuk beroperasional di bengkel, di tempat kerja gitu ya, di proyek kerjaan gitu ya sobat. Jadi mungkin ada berbeda sedikit dengan yang benar-benar kompresor masih baru fresh dari tokonya, dari pabriknya kan, istilahnya masih biasanya lebih ada sedikit perbedaan lah untuk desibelnya, kebisingannya gitu sobat ya, karena kan part-partnya masih belum banyak bergerak. Sedangkan kalau sudah sering untuk kerja, untuk udah bertahun-tahun ya, ini udah bertahun-tahun sobat kami gunakan ya kompresor 2 ini, mungkin kan partnya sudah sering bergerak, jadi mungkin ada sedikit perbedaan untuk kebisingannya gitu sobat, desibelnya gitu ya, mungkin ada lebih tinggi sedikit dari yang masih baru dari fresh gitu ya, dimaklumi sobat, dimaklumi gitu ya sobat ya. Mungkin itu sobat, kita lihat untuk dimensinya ya sobat ya. Kompresor ini juga selain untuk bengkel, motor, mobil, dapat juga untuk furniture ya sobat ya, jadi banyak kitchen set. Nah, ini banyak juga kegunaannya, banyak ya sobat ya. Nah ini sekitar ya ini aja sobat ya, estimasi saja ya sobat, ancer-ancer aja ya sobat. Sekitar panjangnya itu untuk yang Olynes tabungnya ya sobat ya, itu sekitar 52 atau 53 cm sobat, sekitar ini ya sobat ya, karena tabungnya kan agak melengkung ya, 53 sobat. Kemudian untuk yang Nisi itu sekitar ya sama sobat ya, 35 lah, 53 cm, kurang lebihnya sama ya sobat ya. Kemudian untuk ya sama ya sobat, untuk kemudian untuk tingginya sobat, tingginya itu sekitar berapa ini ya, 57 58 ya sobat, di sini ya, di posisi sini ya, 57 58. Kemudian untuk yang dengan oli itu lebih tinggi dikit sobat, sekitar berapa itu, 62 sobat ya, kurang lebih 62 lah, karena mesinnya kan agak menonjol ke atas dikit ya yang ini ya sobat ya, jadi 62 ya perbedaannya itu sobat. Kemudian untuk panjangnya mesin sobat ya, panjangnya mesin itu berapa, sekitar 40 ya, 37 36 dari ujung ini ya sobat, dari ujung ini menuju ini 36 sobat. Sedangkan kalau yang Olynes ini karena beliau nggak ada covernya nih ya sobat, yang ini kan tidak ada cover ya, tanpa cover, ini sekitar 27 28 sobat, 27 28. Ini juga mungkin covernya agak panjang sobat, karena di sini kan ada kipasnya ya, ada fan-nya itu ya di dalam sini. Nah ini mungkin ya mesinnya juga sampai sini ya sobat ya, sekitar berapa ini, kalau sampai sini sekitar ya 28 29 sobat mesinnya ya, dari ujung sini sama di dalam sini, karena ini ada fan-nya, ada kipasnya. Nah ini untuk yang ini ya sobat, untuk yang kompresor dengan oli ini sih kami juga sudah ada kontennya ya sobat, untuk turun mesin ya sobat, kami servis ya, kami perbaiki semua bagian-bagian yang mungkin ada bocor halus, dan kita bersihkan semua ya, tabungnya, mesinnya. Kami ada kontennya sebelumnya sobat untuk turun mesin yang ini. Kemudian sekarang juga sudah ada juga konten yang untuk memperbaiki yang Olynes tanpa oli, dari kapasitornya kita ganti, kita layoutnya juga kami sesuaikan ya dengan layoutnya. Kemudian ganti nepel kuningannya ya, kami juga ganti juga ya, kemarin juga ya, ada kontennya juga sobat. Moga dilihat kalau semuanya sobat ini ya
mempunyai gambarnya yang sama lah, kompresornya kebetulan mungkin sama atau apa gitu ya, bisa. Nah, kompresornya mereknya berbeda pun tapi kalau fisiknya hampir sama sobat, kemungkinan ya spare partnya hampir sama sobat, kemungkinan gitu ya sobat ya, kira-kira hampir sama untuk spare partnya. Oke, kemudian kita lihat untuk ininya sobat. Oh ya, tebalnya ya sobat ya, lebarnya ya, lebar dari rodanya saja ya sobat. Ini kan paling lebar kan roda ya sobat. Roda itu sekitar 34-35 sobat. Yang ini juga sama kayaknya. Ya sekitar 20, ini 30-an sobat. Kalau yang apa dengan oli 30 ini atau keliru ya tadi ya. Ya 30-an lah, 32 ya kurang lebih untuk rodanya ya sobat, sampai kanan kiri ya. Oke, kemudian sobat rekan-rekan, berhubung durasi kita lanjut di part yang kedua ya sobat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.